Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Masih kurang semangat nih. Selamat pagi semuanya. Yes, anak-anak bingung ya. Kali ini guru sekolah minggunya beda lagi ya. Nah, kita kenalan dulu ya. Kalau enggak kenal, maka tak sayang. Anak-anak, biasanya panggil guru sekolah minggunya apa nih? Om dan tante ya. Nah, mulai hari ini kita akan panggil Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak boleh panggil saya dengan Bapak Johan. Hari ini Bapak akan membimbing anak-anak semua untuk dapat memuji dan menyembah Allah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, Bapak undang semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan bersatu teduh terlebih dahulu. Sudah tidak ada yang main-main lagi ya. Semuanya dalam sikap berdoa dan tutup mata. Mari kita bersatu teduh. Dengan masih bangkit berdiri anak-anak, ya kita semua tahu ya bahwa Allah mempunyai hikmat dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Oleh karena itu anak-anak, mari kita buka suara dan kita nyanyikan terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Pujilah Allah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Allah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan bahwa sepanjang seminggu ini Tuhan telah memimpin kami ya Tuhan. Tuhan kami juga mau memimpin berdoa untuk ibadah yang akan berlangsung pada
pagi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami semua. Biarlah kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita pada Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Sekarang saya mau nanya nih, apa benar Allah itu besar? Ya, Allah tidak hanya besar, Dia juga kuat dan berkuasa. Karena Dia adalah Allah pencipta seisi bumi ini. Yuk kita nyanyikan dengan menggunakan gerakan Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Silakan duduk anak-anak. Sebagai salah satu ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah kita, maka kita harus belajar taat kepada Sang Pencipta. Yuk kita nyanyikan pujian taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Untuk menjadi taat, gampang tidak? Iya, pasti tidak gampang. Maka kita perlu firman Tuhan. Kita perlu mencari kebenaran melalui firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari semuanya kita tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin sepanjang pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah agar firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Minggu kemarin kalian begitu banyak memperingati rangkaian peristiwa penting. Mulai dari Jumat Agung, kalian libur ya di sekolah. Bahkan mulai dari Kamis ya. Kamis untuk masuk ke masa Jumat Agung. Kemudian Sabtunya libur. Minggunya kalian memperingati Minggu Paskah. Kalau kalian ditanya Jumat Agung kita memperingati apa? Kalian pasti dengan yakin menjawab, Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuh, 100. Kemudian ketika Minggu Paskah, kita memperingati apa? Dan kalian pun akan menjawab, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian betul-betul sudah hafal bagaimana Yesus lahir ke dunia untuk satu tujuan, membereskan masalah dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Kemudian Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, dikuburkan, tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ini kalian sudah begitu hafal, tante yakin. Bahkan orang tua kalian pun begitu hafal. Satu pertanyaan ibu berikan untuk kalian. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus mati? Apakah kalian benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Tante ulangi, apakah kalian benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati? Apakah kalian benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Kenapa ibu menanyakan pertanyaan seperti ini? Karena ternyata banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mati. Banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Alkitab mencatat pada saat Tuhan Yesus bangkit, yaitu di hari Minggu Paskah, banyak orang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya di masa sekarang banyak orang gak percaya kalau Tuhan Yesus mati. Banyak orang gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus mati, banyak orang juga tidak percaya. Alkitab mencatat bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri gak percaya loh. Murid-murid Tuhan Yesus, mata mereka melihat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Bahkan mereka menurunkan jenazah Tuhan Yesus dan menguburkan di dalam kuburan. Dan kuburannya itu ditutup oleh batu dan ditempatkan para penjaga, para tentara yang begitu lengkap dengan senjata. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Apa kata Alkitab?
Alkitab mencatat, pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka pergi berjalan menuju kubur Yesus. Mereka akan merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kuburan itu, mereka begitu kaget. Mereka bingung. Kenapa kubur Yesus sekarang batunya sudah terbuka? Bukankah kubur Yesus ini dijaga oleh prajurit dengan senjata yang lengkap? Prajurit yang terlatih? Apa yang terjadi? Kok kubur yang dijaga, sekarang kuburan itu bisa dibuka dan penjaganya enggak ada? Maria bingung sekali. Bahkan Maria di situ menangis saking sedihnya. Apa yang terjadi? Kubur Yesus dijaga. Ditutup batu yang begitu besar. Kok sekarang terbuka? Dan ketika aku menengok ke dalam, Yesusnya enggak ada. Jenazah Yesusnya enggak ada. Maria saking sedihnya Maria menangis. Saat itu Yesus sendiri datang kepada Maria. Dan Yesus mengatakan, Maria, masihkah engkau ingat apa yang aku katakan ketika aku masih hidup? Aku sudah mengatakan, Mesias akan menderita, akan ditangkap, dan akan disalibkan. Mati di kayu salib, dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga, Yesus Mesias itu akan bangkit. Bukankah hari ini hari yang ketiga? Maria langsung ingat yang tadinya wajahnya sedih sekarang bersuka cita. Yesusku hidup, Yesusku bangkit. Dan Maria cepat-cepat pergi ke murid-murid yang lain untuk memberitakan berita sukacita ini. Maria lari ke tempat di mana murid-murid sedang berkumpul. Saat itu murid-murid sedang berkumpul di ruangan yang tertutup, terkunci karena murid-murid ketakutan kalau mereka juga bakalan ditangkap. Maria ketuk pintunya. Kemudian Maria mengatakan, buka, ini saya, cepat, buka. Murid-murid buka pintunya. Maria masuk. Kemudian Maria berkata, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Murid-murid yang lain, ini Maria kenapa ya? Maria, tenang, ada apa? Ambil nafas, kenapa? Maria ambil nafas, kemudian Maria mengatakan, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Murid-murid Tuhan Yesus apa percaya? Enggak. Mereka memandang Maria dengan bingung, dengan terbengong-bengong, dengan heran. Ini kenapa Maria pagi-pagi teriak Tuhan Yesus bangkit dengan sukacita, dengan senangnya. Petrus bersama dengan temannya malah pergi keluar dan ingin mengecek sendiri apa yang terjadi di kuburan. Petrus pergi, berjalan, datang ke kuburan itu. Dan betul, dari jarak sekitar 2 meter, Petrus sudah bisa melihat ya. Batu penutup kubur memang terbuka.
Petrus masih penasaran. Petrus terus jalan. Dan Petrus masuk ke kubur itu. Dan betul. Di dalam tidak ada jenazah Tuhan Yesus. Yang ada hanya kain kafan. Petrus pegang kain itu. Sambil berpikir, apa yang terjadi? Petrus pun keluar, berjalan kaki pulang. Beda langkahnya dengan Maria. Maria lari dengan semangat. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Petrus berpikir-pikir, langkahnya lambat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bahkan ada juga murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika Maria mengatakan Tuhan Yesus bangkit, Petrus kan pergi ke kubur Yesus ya. Dua murid Tuhan Yesus yang lain mengatakan, udah mendingan kita pergi ke kampung halaman kita yuk. Di sini kita nunggu apa lagi? Udah, kita pergi ke kampung halaman kita supaya hidup kita lebih tenang. Dua orang ini Alkitab mencatat salah satunya adalah Kleopas. Berjalan meninggalkan Yerusalem menuju kampung halaman mereka, yaitu kampung Emmaus. Di perjalanan mereka saling tanya, tadi Maria kenapa ya mengatakan kalau Tuhan Yesus bangkit dan wajahnya itu bersuka cita ya? Kamu percaya kalau Tuhan Yesus bangkit? Temannya mengatakan aku gak tahu juga ya. Apa benar Tuhan Yesus bangkit? Saya gak ngerti saya bingung. Hari Jumat aja hati saya sudah begitu sedih. Ketika tahu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mati, saya itu betul-betul sedih. Ketika Tuhan Yesus dikubur, harapan saya kalau Tuhan Yesus penolong itu, udah gak ada. Jadi saya gak tahu deh kalau Maria beritain kabar seperti itu. Ketika mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Ternyata Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tetapi Kleopas dan temannya ini tidak menyadari kalau itu adalah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tanya kepada mereka, kalian mau kemana? Kami mau pergi ke kampung halaman kami. Terus sepanjang jalan ini kalian sedang ngobrol apa sih? Kedua orang ini, kedua murid Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya memandang Tuhan Yesus. Tapi mereka enggak ngeh gitu kalau itu Tuhan Yesus. Mereka bertanya, kamu itu orang asing ya di sini, baru datang ya, gak tahu kamu apa yang terjadi di hari Jumat? Tuhan Yesus tanya, emang apa yang terjadi di hari Jumat? Aduh, itu Tuhan Yesus, guru kami, satu-satunya harapan kami. Dia akan menjadi penolong bagi kami. Tetapi malah ditangkap, dicambuk, dikasih mahkota duri, bahkan sampai disalibkan di kayu salib. Dan kami melihat bagaimana Yesus kami mati, bagaimana Yesus kami dikuburkan. Tetapi tadi pagi teman kami
yang bernama Maria Magdalena dan Maria temannya yang lain. Mereka dengan senangnya, dengan girangnya masuk ke tempat kami berkumpul. Dan mereka dengan sukacita mengatakan, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Kami bingung apa yang terjadi. Mendengar itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah kalian lupa dengan seluruh tulisan yang ditulis di dalam kitab, baik kitab yang ditulis oleh Musa maupun kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, termasuk Raja Daud menulis kitab Mazmur, bagaimana Mesias akan disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Saking asiknya mereka ngobrol. Dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan begitu terperinci isi kitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab nabi-nabi. Tanpa terasa mereka sudah sampai di Emmaus. Dan Alkitab mencatat hari sudah mulai malam. Kleopas dan temannya mengatakan, Bapak, jangan melanjutkan perjalanan. Hari sudah mulai malam. Mari singgah di rumah kami. Kita beristirahat. Besok baru boleh melanjutkan perjalanan. Kita makan. Karena kita belum makan malam. Yesus pun masuk, ikut ke rumah itu. Dan ketika disiapkan makan malamnya berbeda dengan makan malam kita ya. Karena makanan pokok di sana adalah roti. Yesus mengambil roti. Dan Yesus mulai memecah-mecahkan roti itu. Dan mengucap syukur dan mengucap berkat. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat, Kleopas baru temennya baru mereka baru sadar itu Yesus. Ketika mereka berseru, Yesus Guru. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus lenyap dari antara mereka. Langsung Kleopas segera makan, segera minum bersama temannya. Dan mereka mengambil keputusan, ini berita bahagia. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Kita harus memberitakan kepada murid-murid yang lain. Mereka gak sabar menunggu esok hari untuk mereka segera sampai ke Yerusalem. Setelah dirasa cukup lumayan terang untuk melanjutkan perjalanan, mereka bergegas pergi ke Yerusalem. Dan mereka datang ke tempat murid-murid berkumpul. Mereka ketuk pintunya. Mereka mengatakan, tolong buka pintu. Ini kami, ini saya Kleopas, ini teman saya. Pintu dibuka. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, kami bertemu dengan Yesus. Yesus hidup, Yesus bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain kemarin Maria Magdalena bersama dengan teman-teman mengatakan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Sekarang Kleopas dan temannya, aduh apa sih yang terjadi? Mereka masih bingung, mereka masih berpikir-pikir apa sih yang terjadi? Pada saat mereka bingung, berpikir-pikir
apa yang terjadi? Alkitab mencatat justru Tuhan Yesus datang ke mereka. Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu. Karena Tuhan Yesus mendapat tubuh kebangkitan. Tuhan Yesus masuk. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, mari dekat aku. Wah, murid-murid Tuhan Yesus gemetaran ya. Aku melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Aku melihat Yesus dikuburkan. Sekarang Yesus ada di hadapanku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mari datang kepadaku, mari dekat. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikiran murid-murid. Tuhan Yesus mengatakan, mari. Rabalah aku. Aku ini Yesus, gurumu, Mesias. Lihat tanganku yang berlubang paku. Raba, kakiku yang berlubang paku. Rabalah oleh kalian. Dan lambungku yang ditusuk oleh tombak. Raba. Tidak usah ragu, ini aku. Raba, aku hidup. Ingat tidak kalian? Ketika aku masih bersama kalian, berkali-kali aku mengatakan, Mesias akan menderita, akan ditangkap, akan disiksa, akan dijatuhi hukuman mati di salib, dan akan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Mesias akan bangkit. Ingatkah kalian itu? Kembali Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran menceritakan kepada murid-murid apa yang ditulis di kitab Taurat, kitab yang ditulis oleh Musa, apa yang ditulis oleh para nabi, kitab Yesaya, apa yang ditulis oleh Raja Daud mengenai Mesias. Tuhan Yesus kembali jelaskan kepada murid-murid. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan, murid-murid kemudian baru mengerti. Murid-murid baru mereka menyadari bahwa memang benar kitab Taurat yang selama ini aku pelajari betul menceritakan Mesias akan datang, Mesias akan menderita, Mesias akan mati di kayu salib, Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Kalau kamu baca Alkitab nanti lebih jauh. Alkitab mencatat di kitab 1 Korintus 15 ayat 6. Saksi kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya Maria Magdalena dan teman-temannya. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya Kleopas dan temannya. Tetapi Alkitab mencatat ada 500 orang lebih yang menjadi saksi kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Tuhan Yesus pun mau
kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin kamu bertanya ya, Tante, gimana aku menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Kita ingat-ingat ya, kalau di acara Zoom atau kalau kita lagi sekolah minggu onsite, kadang guru sekolah minggu mengatakan kepada kalian, ayo hari ini siapa yang mau bersaksi? Biasanya kamu pilih bersaksinya apa? Betul ya, kamu nyanyi ke depan. Ada yang berani berdua, ada yang berani bertiga, bahkan ada yang berani banyak sekali. Bahkan kadang-kadang satu kelas dipanggil ya oleh guru sekolah minggu kamu untuk memuji Tuhan. Dan saya mau bersaksi Tante, saya mau memuji nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, salah satu cara kamu menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus adalah ketika kamu hari Minggu beribadah. Kalau dulu pergi ke gereja ya, onsite ya. Sekarang karena kebaktiannya masih online lewat YouTube, ketika kamu ikut kebaktian lewat YouTube dan tetangga kamu dengar, lagi kebaktian. Nah, ketika kamu ikut kebaktian itu, kamu memberitakan kepada tetangga kamu, kepada teman bermain kamu, aku adalah murid Yesus. Aku adalah saksi kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kamu gak beribadah, apa bedanya kamu dengan teman-teman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika kamu beribadah, disitulah kamu menjadi saksi Yesus. Nanti tanggal 1 Mei kita ibadah onsite ya. Nah, ketika kamu pergi beribadah keluar dari rumah, ketika ditanya mau kemana? Saya mau beribadah, saya pergi ke gereja. Kamu adalah saksi Kristus. Saksi kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu penting sekali bagi kamu untuk beribadah. Selain beribadah, ketika kamu berdoa, lipat tangan, tutup mata, kamu juga memberitakan, aku adalah saksi Yesus. Beribadah, berdoa, baik itu kamu doa pribadi di rumah, doa di gereja, sikap doa sebaik-baiknya. Karena kita adalah saksi kebangkitan dari Yesus Kristus. Bahkan ketika kamu doa di sekolah, mungkin ada yang sekolah di sekolah negeri, teman kamu berbeda agama dengan kamu, itu kamu menjadi saksi. Sikap doa yang baik. Selain pergi beribadah, selain berdoa, kamu kan mau jadi saksi kebangkitan Yesus. Karena itu Alkitabnya pun harus dibaca. Karena kamu akan menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada teman-teman kamu. Tuhan Yesus adalah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Untuk menebus saya. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihiku. Bukan hanya aku,
termasuk juga mengasihi kamu, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman kamu, termasuk teman-teman kamu yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi saksi kebangkitan Yesus. Caranya ibadah sebaik-baiknya. Jangan malas pergi beribadah. Ketika kamu pergi beribadah, kamu memberitakan ada Yesus juru selamat yang sudah datang ke dunia, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, dan yang pada hari ketiga bangkit. Suatu saat Yesus sebagai Allah akan menjemput aku bersama-sama tinggal bersamanya. Kalian bisa bersaksi seperti itu dari mana? Belajar Alkitab dengan baik, datang sekolah minggu dengan baik. Kita buka Alkitabnya ya. Lukas 24 ayat 48. Lukas 24 ayat 48. Tante harus pakai bahasa Inggris. Oke. Luke chapter 24 verse 48. Kita baca sama-sama ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ketika Tuhan Yesus bangkit pertama kali, saksinya Maria Magdalena dan teman-temannya. Kemudian saksi berikutnya Kleopas dan temannya. Kemudian saksi berikutnya murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di ruangan itu. Kemudian saksi yang berikutnya 500 orang lebih. Kemudian saksi yang berikutnya orang-orang Kristen yang hidup pada zaman dulu. Papa mama kamu, guru-guru sekolah minggu kamu, dan sekarang kamu adalah saksi dari kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Tidak ada yang bisa menebus dosa kami, hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid agar murid-murid menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kami adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus melalui ibadah sebaik-baiknya. Bersikap juga belajar semakin mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti dan melakukan setiap firman Tuhan yang kami pelajari di sekolah minggu. Bapa, tolong ketika kami hidup sehari-hari, kami bersyukur ada orang tua yang Tuhan sudah kirim untuk menolong kami menjadi saksi Kristus. Kami juga bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang membimbing kami juga untuk kami semakin mengenal Allah, untuk kami semakin mengenal Yesus Kristus, sehingga kami dapat menjadi saksi dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersyukur untuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah berita bahagia yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu kepada kami.
Bimbing kami sedari kecil ini untuk kami menjadi saksi Kristus bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Ayat hafalannya ini ya. Lukas 24 ayat 48. Tante, aktivitasnya apa? Aktivitasnya nggak ada karena nanti kalian jam 11 akan ada lomba kan? Via Zoom. Ingat, via Zoom kita akan lomba, siapkan diri kalian. Kalau nanti kalian takut lapar, aduh biasanya lomba agak lama ya. Nah selesai ibadah kalian makan dulu ya. Jadi kalian ketika nanti lomba gak kelaparan, gak lapar ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. God bless. Anak-anak, ada yang suka baca buku? Ya, sukanya baca buku apa nih? Komik, novel, atau baca Alkitab? Yuk, kita biasakan baca Alkitabnya setiap hari ya. Karena Alkitab itu menceritakan tentang Allah, sejarah tentang Allah. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Tentunya memberi dengan hati yang tulus ya. Enggak dengan cemberut, apalagi dengan mengeluh. Uang persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu tuliskan persembahan sekolah minggu. Dan anak-anak boleh titipkan ke orang tua yang datang ibadah ke gereja. Sesudah ibadah ini selesai, kita akan kembali lagi bertemu dalam pertemuan Zoom jam 11 siang. Di pertemuan Zoom juga ada kelas menghafal ayat, hafalan pakai bahasa Inggris. Yang mau belajar bahasa Inggris jangan lupa bergabung ya. Terakhir, anak-anak yang sudah beribadah boleh langsung absen di grup WhatsApp Sunday School GBT Holis 300. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Tuhan Yesus memberkati.